Saya Widik Daniamara sebagai Ketua Majelis Hakim. Saya Bu Aida Nurmawati sebagai Hakim Anggota. Saya Budi Bapak Setiawan sebagai Hakim Anggota. Saya Kusuma Fatmawati sebagai penggugat. Saya Latifah Nur Ain Falah sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Ani Jadipa Utari sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Ega Tena Murtita sebagai tergugat merangkap sebagai saksi tergugat. Saya Arif Junarto sebagai tergugat 2 dan merangkap sebagai juru sumpah. Saya Fatimah Zahra sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Dwi Aulia Rahmani Putri sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Syara Jelasito sebagai hakim mediator merangkap sebagai saksi penggugat. Saya Ahmad Imatul Adhar sebagai saksi penggugat dan merangkap sebagai saksi tergugat. Saya Eka Ramawati sebagai saksi tergugat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan perkara perdata dengan nomor perkara 286-PBT-TD-2021-PA-JP antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan selaku tergugat 1, Robert Susatalo selaku tergugat 2, dan Video Raharjo selaku turut tergugat akan segera dimulai. Kepada para pihak atau kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kami akan membacakan peraturan persidangan. Hadirin persidangan dimohon untuk mendengarkan serta mematuhinya. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. 2. Pengunjung sidang selama persidangan berlangsung harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat duduknya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. 4. Pengunjung sidang wajib untuk menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim. 5. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa, wajib untuk menitipkan kepada petugas. 6. Siapapun yang bersikap tidak sesuai dan tidak menaati peraturan persidangan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 286-PDD-2021-PA-JP antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan sebagai tergugat 1, Robert Susatalo sebagai tergugat 2, dan Video Raharjo sebagai turut tergugat. Pada hari ini 2 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum sidang kita mulai, saya akan mengecek dari identitas masing-masing pihak. Dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Nama Dewi Mulyasari. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir
15 Agustus 1979. Benar yang mulia. Jenis kelamin perempuan. Alamat Jalan Bendung Jatiluhur RT 4 RW 6 Gubeng Sidoarjo. Benar yang mulia. Agama Islam. Benar yang mulia. Status perkawinan kawin. Benar yang mulia. Pekerjaan wirausaha kewarganegaraan Indonesia. Benar yang mulia. Selanjutnya pihak tergugat. Di sini pihak tergugat warga negara asing ya. Apakah bisa bahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Bisa. Yang pertama tergugat 1 Natalia Tan, warga negara Singapura. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Singapura 24 Agustus 1978. Benar yang mulia. Yang kedua Robert Susontolo, Benar yang mulia. warga negara Singapura. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Singapura 24 September 1996. Benar yang mulia. Baik. Di sini ada turut tergugat. Apakah hadir? Tidak yang mulia. Tidak hadir. Dalam perkara ini para pihak didampingi oleh kuasa atau tidak? Penggugat? Tergugat? Didampingi. Untuk Widya Raharjo karena tidak hadir, apakah kuasa dari Widya Raharjo sama dengan kuasa Anda? Sama yang mulia. Sama. Yang sebelah sini kuasa Anda? Benar. Benar. Ini terpenggugat. Benar yang mulia. Untuk kuasa hukum silakan maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitas, berita acara sumpah, dan juga surat kuasa khusus. Silakan. Ini dia. Ini yang di sini. Ini dia. Baik, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, segala perkara yang dihadapkan pada pengadilan di tingkat pertama akan didahului dengan mediasi terlebih dahulu. Maka dari itu, kami majelis hakim menawarkan kepada para pihak apakah ingin menunjuk mediator sendiri atau menyerahkan kepada majelis hakim. Bagaimana, Penggugat? Saya memohon kepada yang mulia untuk menunjuk mediator yang berasal dari surat kuasa. Baik, bagaimana, Penggugat? Kami juga menyerahkan kepada majelis hakim yang mulia untuk mediator. Baik, karena penggugat dan tergugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka kami menunjuk saudara Wiki Bagas Setiawan SMH selaku mediator saudara. Pada tanggal 2 Agustus 2021, silakan saudara menghadap mediator untuk menyelesaikan perkara ini secara perdamaian. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata dengan nomor perkara 286-PDT-GG-2021-PA-CP antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan selaku tergugat 1 dan
sini saya selaku hakim mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim akan memandu jalannya mediasi pada kesempatan ini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekarang berada di ruangan ini, apakah sudah bertemu sebelumnya? Sudah berani. Apakah ada solusi dari permasalahan itu? Tidak ada yang mulia, tapi saya merasa terganggu dengan perbuatan kita tadi. Mohon maaf, saya tidak mengganggu yang mulia, tapi saya hanya menuntut hak saya dan anak saya. Baik, benar. Untuk Ibu penggugat, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari itu? Jadi begini yang mulia, Ibu Natalia ini berusaha mengajukan gugatan terhadap saya. Dan menurut saya, Ibu Natalia ini berusaha untuk menguasai harta peninggalan waris. Padahal Ibu Natalia ini sudah menguasai saham 25% dari PT Ekspor dan apartemen yang sekarang ditinggali oleh Bapak Tegar ini. Alasan saya mengajukan gugatan ini disebabkan karena saya ingin memperjelas pembagian harta waris. Bagaimana? Tapi di sini saya masih disebut dengan anak saya, mulia. Padahal jika dilihat secara waktu, pernikahan saya dengan pewaris lebih dahulu daripada pernikahan penggugat. Ya, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan kalau itu sudah menjadi kebijakan dari almarhum. Mohon maaf yang mulia, kami ingin pengadilan agama sesuai dengan kompetensi absolutnya dapat menyelesaikan permasalahan ini. Karena menurut saya dan ibu saya tidak bisa diselesaikan dengan mediasi. Baik. Sebenarnya alangkah baiknya permasalahan ini diselesaikan secara damai. Tetapi saya pun tidak bisa memaksa. Jadi akan kita lanjutkan dengan sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan gugatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan perintah seluruh pihak untuk hadir. Baik, saya akan membuat berita acara untuk mediasi ini. Dengan demikian mediasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata dengan nomor perkara 286-PDD-D-2021-PA-CP antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan selaku tergugat 1, Robert Susanto selaku tergugat 2, dan Ridho Raharjo selaku turut tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 286-PDD-K-2021-PA-CP antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan sebagai tergugat 1, Robert Susanto sebagai tergugat 2, dan Ridho Raharjo sebagai turut tergugat. Pada hari ini, 2 Agustus 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, karena menurut berita acara mediasi yang sudah diserahkan oleh hakim mediator, mediasi saudara gagal ya, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana penggugat? Apakah ada perbaikan atas gugatan ini? Tidak ada yang mulia. Silakan dibaca. Baik yang mulia. Perihal gugatan ahli waris Sidoarjo 14 Juni 2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Selatan nomor 51 RT 14 RW 09 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Advokat Latifah Nur Aini Falah SH dan Anidia Dua Untari SH, kesemuanya advokat dari konsultan hukum pada Nita Henry Law Firm yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 56 Kota Surabaya, berdasar
Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan tanggal 9 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat kepada seluruh pihak agar hadir pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 286 garing PDD.K garing 2021 garing PA.CP antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan sebagai tergugat 1, Robert Susanto sebagai tergugat 2, dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat. Pada hari ini, 9 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan redaksi sidang minggu lalu, agenda hari ini adalah jawaban gugatan dari pihak tergugat. Bagaimana? Sudah siap dengan jawabannya? Siap Yang Mulia. Silakan dibaca. Perihal jawaban para tergugat. Jakarta 3 Agustus 2021. Yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 286 dari PDT.G garing 2021 dari PAJP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Selatan nomor 51, RT 14 RW 9, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Advokat Fatimah Zahra SH dan Dwi Aulia Rahmadi Putri SH sebagai advokat atau penasihat hukum dari kantor hukum Syahdi Nubroto Law Firm yang beralamat di Wisma Geraha lantai 4 Jalan Haji Agus Salim nomor 25 RT 9 RW 4
Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? 16 Agustus Yang Mulia. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan tanggal 16 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat kepada seluruh pihak agar hadir pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 286 garing PDT.K garing 2021 garing PA.CB antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan sebagai tergugat 1, Robert Susantoro sebagai tergugat 2, dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat. Pada hari ini 16 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan redaksi sidang minggu lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Sudah siap dengan repliknya? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 286 garing PDT.K garing 2021 garing PA.CP di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Advokat Latifah Nur Aini Fala S.A. dan Andi Dua Utari S.A. Alamat di Tahir Telepon di Jalan Basuki Rahmat nomor 56 Kota Surabaya. Bertindak untuk dan atas nama penggugat dalam perkara nomor 286 garing PDT.K garing PA.CP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengajukan replik sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya penggugat tetap berpegang teguh pada perkara semula dan secara tegas menolak dalil-dalil jawaban penggugat kecuali secara nyata diakui kebenarannya. 2. Bahwa peserta jawaban nomor 3 tergugat telah mengakui pernah menikah dan bercerai pada tahun 1997 sehingga menurut hukum pengakuan tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna. 3. Bahwa peserta jawaban nomor 9 adalah tidak benar karena seluruh saham saat ini telah dikuasai tergugat dan memiliki keinginan untuk menguasai seluruh harta peninggalan pewaris. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Subsidiar, dan apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya ex apo et colo. Demikian replik kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo 16 Agustus 2021. Hormat kami Pasal Hukum Penggugat Latifah Nur Aini Fala S.A. tanda kami. Pasal Hukum Penggugat Ali Dua Utari S.A. tanda kami. Baik. Pada pihak tergugat, karena ada replik dari penggugat, apakah ada duplik? Ada Yang Mulia. Sudah siap dengan dupliknya? Belum siap Yang Mulia. Butuh berapa hari untuk menyusun duplik? Mohon waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Bagaimana 7 hari? Sepakat Yang Mulia. Sepakat ya. Baik, Panitra 7 hari ke depan tanggal berapa? 23 Agustus Yang Mulia. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan tanggal 23 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan publik dari pihak tergugat kepada seluruh pihak agar hadir pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 286 garing PDT.K garing 2021 garing PA.CB antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan sebagai tergugat 1, Robert Susantoro sebagai tergugat 2, dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat. Pada hari ini 23 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan redaksi sidang minggu lalu, hari ini dilanjutkan dengan pembacaan publik dari pihak tergugat. Sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Ya, silakan bacakan. Perihal duplik pada tergugat dalam perkara
nomor 286 dari PDTP garing 2021 dari PA.CB. Yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 286 dari PDTP garing 2021 dari PA.CB di Jalan Rawasari Selatan nomor 51 RT 14 RW 9 Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Fatimah Azhara SH dan Dwi Auliana Nadi Putri SH sebagai advokat di Syahdi Nubrata Form yang beralamat di Wisma KH lantai 4 Jalan Haji Agus Salim nomor 25 RT 9 RW 4 Pemenggiat Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat. Bertindak untuk dan atas nama 1. Natalia Tan, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan di swasta, tempat tinggal di Singapura, untuk selanjutnya disebut tergugat 1. 2. Robert Susantoro, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan direktur, tempat tinggal di Singapura, untuk selanjutnya disebut tergugat 2. 3. Widya Raharjo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan notaris, tempat tinggal di Perut YKP Jalan Panduko PN nomor 17 RT 4 RW 1 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Dengan ini mengajukan duplik dan atas replik penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dan replik penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban tergugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. Subsidiary, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex apo et cum. Jakarta, 19 Agustus 2021. Kuasa hukum tergugat Fatimah Azhara SH tertandatangani, Dwi Auliana Nadi Putri SH tertandatangani. Baik, karena ada duplik dari pihak tergugat, apakah ada replik dari pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Sudah cukup. Cukup yang mulia. Dengan demikian, jawab-menjawab sudah selesai, maka sidang selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian dari masing-masing pihak. Bagaimana pihak penggugat sudah siap dengan bukti-bukti? Belum siap yang mulia. Kami memohon waktu 7 hari untuk menyiapkannya. 7 hari. Bagaimana ini 7 hari? Sepakat. Sepakat. Panitera 7 hari ke depan, tanggal berapa? 30 Agustus yang mulia. Sidang hari ini ditunda, dilanjutkan tanggal 30 Agustus 2021 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 286 garing PDTTG garing 2021 garing PA.CB antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan sebagai tergugat 2, Robert Susantoro sebagai tergugat 1, dan Widya Raharjo sebagai turut tergugat. Pada hari ini 30 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan redaksi sidang minggu lalu, hari ini dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak penggugat. Sudah siap dengan buktinya? Sudah siap yang mulia. Silakan. Sebentar. Silakan. Baik, pihak penggugat, apakah ada bukti-bukti lagi? Kami memohon izin untuk mengajukan saksi yang mulia. Saksi itu untuk apa saksi? Saksi ini terkait dengan pembuatan surat wasiat.
Baiklah, saya akan memeriksa identitas para saksi terlebih dahulu. Untuk saudara saksi yang pertama, nama Restu Rahardika. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Surabaya 14 September 1945. Benar yang mulia. Jenis kelamin laki-laki. Benar yang mulia. Alamat Jalan Andika nomor 54 RT 03 RW 05 Cempaka Rungkut. Benar yang mulia. Agama Islam. Benar yang mulia. Pekerjaan wira swasta. Benar yang mulia. Warga negaraan Indonesia. Benar yang mulia. Baik, untuk saudara saksi yang kedua, nama Rudi Hirmawan. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Surabaya 01 Januari 1971. Benar yang mulia. Jenis kelamin laki-laki. Benar yang mulia. Alamat Jalan Andika nomor 54 RT 03 RW 05 Cempaka Rungkut. Benar yang mulia. Agama Islam. Benar yang mulia. Pekerjaan wira swasta. Benar yang mulia. Warga negaraan Indonesia. Benar yang mulia. Baik, apakah saudara saksi sebelumnya mengadah gugat? Benar yang mulia. Benar. Apakah saudara saksi sebelumnya mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan kerja dengan penggugat? Benar. Ada yang mulia. Baik, apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah dan dimintai keterangannya? Dia yang mulia. Baik, silakan pada petugas menempatkan diri. Baik, untuk saudara saksi nanti silakan mengikuti perkataan saya. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Baik, saudara saksi sudah diambil sumpahnya, maka segala keterangan yang saudara berikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Pihak penggugat ini saksi diperiksa satu persatu atau secara bersama? Secara bersamaan. Soal secara bersama. Sepakat yang mulia. Baik, saya ke saksi Rudi terlebih dahulu. Coba jelaskan bagaimana saudara mengetahui kronologi pewaris membuat surat wasiat di hadapan saudara. Ini yang mulia. Jadi pada tanggal 27 Juni 2003 yang kemudian direvisi pada tahun 2014, almarhum Ahmad Abdullah mendatangi saya bersama Restu Rahardika yang meminta saya dan Restu Rahardika menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat. Jadi tidak analoginya. Selanjutnya saudara saksi Restu, apakah pewaris saat membuat surat wasiat itu terlihat dengan paksaan atau bagaimana? Tidak yang mulia. Pewaris dalam keadaan sadar dan memberi perintah dengan jelas. Saat itu pewaris mengobrolkan tentang apa selain isi dari wasiat itu? Tidak ada yang mulia. Pewaris hanya membahas surat wasiat saja. Di saat itu tidak membahas hal lain, tetapi fokus pada isi dari Dia benar yang mulia. Tidak ada yang mulia. Ada ini. Apakah saudara saksi Rudi tahu bahwa surat wasiat itu telah dibuat yang kedua kalinya? Mengetahui yang mulia, karena pada saat itu saya juga yang menjadi saksi bersama saksi Restu. Berarti benar ya surat wasiat itu telah direvisi pada tahun 2013. Benar yang mulia. Cukup yang cukup. Pihak tergugat bertanya. Ada yang mulia. Mohon izin ditanyakan yang mulia kepada saudara saksi Restu. Apakah saudara datang bersama seseorang saat penandatanganan akta wasiat tersebut? Bagaimana saudara Restu? Iya benar. Saksi didampingi oleh saya dan Pak Budi Imawan. Rodi ini Iya yang mulia. ada lagi? Ada yang mulia. Mohon ditanyakan kembali apakah saudara Rudi mengetahui dan paham dari isi dari wasiat tersebut? Saudara Rudi mengetahui? Mengetahui yang mulia. Coba saudara jelaskan. Secara garis besar, isi dari surat wasiat tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk istri dan anaknya yang bernama Yulia. Mereka mendapatkan satu
rumah di Surabaya dan juga tanah, dan juga mereka mendapatkan 6 bidang tanah di Malang dan rumah susun di Jakarta. Yang kedua, untuk istri dan kedua anak almarhum, mereka mendapatkan saham di PT Ekspor yang berada di Sorong. Ada lagi? Ada yang mulia. Ingin memastikan berarti saudara tergugat Robert berhak atas wasiat sahamnya pada surat wasiat tersebut. Benar. Cukup yang mulia. Cukup. Ada pertanyaan pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi mungkin ada lain hal yang ingin disampaikan? Sudah yang mulia, cukup. Cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan bisa menunjukkan saksi. Pihak penggugat apakah ada saksi-saksi lagi? Tidak ada yang mulia. Sudah cukup. Cukup yang mulia. Selanjutnya pembuktian dari pihak tergugat. Bagaimana? Sudah siap dengan bukti-bukti? Belum siap yang mulia. Kami mohon waktu 14 hari untuk mempersiapkan alat bukti yang mulia. 14 hari. Iya. Bagaimana ini 14 hari? Tidak sepakat yang mulia, dikarenakan bagi kami itu 7 hari sudah cukup untuk pihak tergugat mengumpulkan bukti. Bagaimana ini? Mohon izin yang mulia, kami mohon waktu 14 hari dikarenakan untuk menghadirkan alat bukti dari luar negeri itu membutuhkan birokrasi yang panjang yang mulia, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, karena penggugat diberikan waktu 7 hari untuk mempersiapkan bukti, maka kami majelis juga memberikan waktu yang sama kepada pihak tergugat. Silakan dimaksimalkan waktu yang diberikan agar di sidang selanjutnya bukti bisa dihadirkan. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? 6 September yang mulia. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan tanggal 6 September 2021 dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Kepada seluruh pihak agar hadir pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 286 garing PDG-G garing 2021 garing PA-CP antara PW Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan sebagai tergugat 1, Robert Susantoro sebagai tergugat 2, dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat. Pada hari ini 6 September 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan redaksi sidang minggu lalu, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap. Silakan, cukup Pak. Iya, itu angka ya. Silakan kita buka cukup.
sama? Benar. Baik, saudara para saksi, apakah saudara kenal dengan tergugat? Iya Benar, Mulia. Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan tergugat? Tidak Yang Mulia. Tidak. Tidak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan kerja dengan tergugat? Iya, Iya, Yang Mulia. Mulia. Baik, apakah saudara saksi bersedia untuk memberikan keterangan? Bersedia, Iya, Yang Mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri untuk bersumpah. Kepada petugas, silakan masuk. Untuk para saksi silakan ikuti kata-kata saya. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Baik, pihak tergugat, ini saksi diperiksa satu persatu atau secara bersama? Secara bersamaan, Yang Mulia. Secara bersamaan, sepakat ya? Saya ke saksi Mufriyadi Jazuli terlebih dahulu. Apa peran saudara dalam pembuatan akta pembagian harta bersama? Saya sebagai notaris dalam pembuatan akta tersebut Yang Mulia. Apakah saat itu pewaris datang bersama dengan tergugat Nyonya Natalia? Iya Yang Mulia. Pewaris datang bersama Nyonya Natalia dalam membawa saksi bernama Citra dan Sila. Ya, baik. Ada yang mulia? Kepada saudara saksi Mufriyadi Jazuli, apakah akta pembagian harta bersama ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak? Iya benar Yang Mulia. Jadi kedua belah pihak datang dan memang setuju dengan pembagian ini. Iya benar Yang Mulia. Baik, cukup yang mulia. Pihak penggugat ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia, mohon ditanyakan kepada saudara Sila dan saudara Sila, apakah mereka pada saat itu mengetahui dan menyaksikan bahwa Nyonya Natali dan juga pewaris yaitu almarhum Ahmad Abdullah menandatangani akta harta bersama tersebut? Saudara Sheila dan Citra, bagaimana mengetahui saudara? Mengetahui, Yang Mulia. Mengetahui. Pada saat itu saya bersama saudara Sila menyaksikan secara langsung Nyonya Natalia dan juga pewaris menandatangani akta pembagian harta tersebut. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia, mohon ditanyakan untuk saudara Sila, apakah saudara mengetahui bahwa pewaris membagi harta kepada Eni? Bagaimana saudara Sheila? Iya, saya mengetahui, Yang Mulia. Mengetahui. Dalam pertanyaan. Mohon ditanyakan kembali yang mulia kepada saudara Sila, apakah saudara Sila itu mengetahui bahwa pewaris membagikan harta warisan kepada Nyonya Natalia? Saudara Sheila tahu? Iya, saya mengetahui, Yang Mulia. Coba jelaskan isi wasiat itu. Bahwa pewaris sudah membagi harta bersamanya kepada Nyonya Natalia berupa 25% saham PT Export sekaligus direkrut menjadi direktur saat itu juga beserta mendapat apartemen yang sekarang ditinggali oleh Tuan Robert saat ini. Bagaimana pihak penggugat? Mohon dipastikan kembali yang mulia karena tadi itu kami menanyakan apakah saudara Sila mengetahui bahwa pewaris membagikan harta warisan terhadap
Bagaimana? Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Saudara saksi juga mengetahui hal itu. Ada pertanyaan lagi? Untuk pelaksanaannya seperti apa ya? Pelaksanaannya seperti apa? Dilaksanakan itu bisa harta-harta dan saham diberikan kepadanya adalah dan juga rombongan. Ada pertanyaan lagi? Mohon izin memastikan yang mulia, berarti untuk harta-harta yang saat ini sudah dipegang oleh Nenek Natali Kedebabert itu memang sudah menjadi hak keduanya. Bagaimana? Iya, sudah menjadi hak. Benar ya? Benar yang mulia. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup yang mulia. Cukup. Mungkin saudara saksi ada hal lain yang ingin disampaikan? Dan yang mulia. Sudah cukup. Cukup yang mulia. Baik. Terima kasih atas keterangan saudara. Silahkan bisa meninggalkan ruang sidang. Pihak tergugat, apakah ada bukti-bukti lagi? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, karena pembuktian dari pihak penggugat dan juga tergugat sudah selesai, maka agenda sidang kita lanjutkan dengan kesimpulan. Pihak penggugat, bagaimana kesimpulan secara lisan atau secara tertulis? Secara tertulis yang mulia. Secara tertulis sudah siap dengan kesimpulannya? Belum siap yang mulia. Belum siap. Butuh berapa hari untuk menyusun kesimpulan? Kami memohon waktu 7 hari yang mulia. 7 hari. Sepakati? Dapat diri. Mungkin pihak tergugat juga diberikan waktu 7 hari untuk mempersiapkan kesimpulan. Jadi di sidang selanjutnya adalah agenda kesimpulan dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Baik, Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? 13 September yang mulia. 13 September. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan tanggal 13 September 2021 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak kepada seluruh pihak agar hadir pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian, sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 286 garing PDTTK garing 2021 garing PA.CP antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan sebagai tergugat 1, Robert Susanto sebagai tergugat 2, dan Widyo Raharjo sebagai tergugat. Pada hari ini 13 September 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan redaksi sidang minggu lalu, hari ini dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan juga tergugat. Pihak penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Kesimpulan penggugat perkara perdata nomor 286 garing PDT.G garing 2021 garing PA.CP Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan selaku tergugat 1, Robert Susanto
kesimpulan tergugat perkara perdata nomor 288/PD-P-2021/PA-TP Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan selaku tergugat 1, Robert Susanto Lau selaku tergugat 2, dan Widyo Raharjo selaku turut tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 286/PDT-P-2021/PA-JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Jalan Rawasari Selatan nomor 51 RT 14 RW 9 Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Fatimah Azhara SH dan Dwi Aulia Rahmadi Putri SH sebagai advokat di Syahid Nubrata Wafon berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 12 Juli 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Natalia Tan selaku tergugat 1, Robert Susanto Lau selaku tergugat 2, dan Widyo Raharjo selaku turut tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Perkenankanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Tanggapan atas bukti tergugat 1. Bukti yang diajukan oleh tergugat 1 membuktikan bahwa 25% saham PT Export yang merupakan induk dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh almarhum yang bila divaluasi dalam rupiah adalah sebesar 66.500.000.000 rupiah yang saat ini dimiliki oleh tergugat, sekaligus tergugat juga diangkat menjadi direktur pada PT Export tersebut. Tanggapan atas bukti tergugat 2. Bukti yang diajukan oleh tergugat 2 membuktikan bahwa apartemen yang ditinggali oleh tergugat 2 saat ini di Singapura bila mana divaluasi dalam rupiah adalah 15 miliar rupiah. Tanggapan terhadap saksi yang diajukan oleh penggugat bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat yakni Rudi Irmawan dan Restu Rahardika diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar tergugat 2 telah diberikan bagian atau mendapat hak harta berupa A. 25% saham PT Export, B. Apartemen yang ditinggali oleh Robert saat ini yaitu di Singapura yang bila mana divaluasi dalam rupiah adalah 15 miliar rupiah. Tanggapan terhadap saksi yang diajukan oleh tergugat 2 bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat 2 yakni Mupriyadi Jazuli SH dan Citra Aurel diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa tergugat 2 telah mendapatkan 25% saham PT Export saat ini dan apartemen yang telah ditinggali oleh Robert pada saat ini di Singapura. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas dan telah terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 atas pembelaan diri di Jakarta pada 12 Juli 2021 adalah benar. 2. Bahwa benar pernyataan dari saksi-saksi tersebut merupakan perkara yang benar dan telah pasti kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Fatimah Azhara SH tertandatangani, Dwi Aulia Rahmadi Putri SH tertandatangani. Pihak penggugat paham dengan kesimpulan dari tergugat? Baik, karena kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat sudah dibacakan, maka agenda sidang selanjutnya adalah putusan dari majelis. Maka dari itu kami majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk memutus perkara ini. Sidang putusan, pembacaan putusan akan dilaksanakan tanggal 20 September kepada seluruh pihak agar hadir pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-9. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 286/PDT-2021/PA-JP antara Dewi Mulyasari sebagai penggugat melawan Natalia Tan sebagai tergugat 1, Robert Susanto Lau sebagai tergugat 2, dan Widyo Raharjo sebagai tergugat. Pada hari ini 20 September 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan redaksi sidang minggu lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Kepada seluruh pihak
agar memperhatikan dengan sesama. Putusan nomor 286 dari PDTG dari 2021 dari PA CP. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa waris antara Dewi Mulyasari, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jatiluhur, Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, disebut sebagai penggugat. Melawan 1. Natalia Tan, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Singapura, disebut sebagai tergugat 1. 2. Robert Susanto, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan direktur, bertempat tinggal di Singapura, disebut sebagai tergugat 2. 3. Widyo Raharjo, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan notaris, tempat tinggal di Perung YKP, Jalan Pandugo PN nomor 17 RT 6, Desa Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, disebut turut tergugat. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar keterangan para penggugat dan para tergugat, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa berdasarkan maksud pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam absolut kompetensi Pengadilan Agama. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan para tergugat serta turut tergugat hadir di persidangan. Oleh majelis hakim telah diupayakan damai dan telah pula dilakukan proses mediasi oleh mediator Dwiki Bagas Setiawan SHMH, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para tergugat dan turut tergugat dengan gugatan tersebut karena upaya-upaya yang dilakukan tergugat dinilai mengganggu penggugat. Menimbang bahwa keberatan dari tergugat atas gugatan penggugat karena tidak tergugat merasa dirugikan atas gugatan tersebut. Menimbang bahwa dalam alat bukti berupa surat wasiat disebutkan 3 ahli waris sedangkan salah satu ahli waris beragama non-Islam. Menimbang dalam akta persetujuan pembagian harta bersama, di mana pada halaman 2 angka 3 disebutkan, setelah perceraian tersebut, para penghadap sepakat atas harta yang mereka peroleh selama masa perkawinan tersebut untuk dipisahkan dan dibagi. Menimbang berdasarkan akta persetujuan pembagian harta bersama pewaris telah menunaikan kewajibannya terhadap tergugat 1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat objek sengketa berupa 1. Sebidang tanah hak milik nomor 6227 garing Kelurahan Mojo seluas 672 meter persegi diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14 April 2005 nomor 1792 garing Mojo garing 2005. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kota Surabaya tertanggal 30 Mei 2005. Terletak di Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo. Tertulis atas nama pewaris. Berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas bidang tanah tersebut, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai tanah atau parcel dan rumah di Surabaya. 2.a. Sebidang tanah hak milik nomor 1014 dari Desa Sisir seluas 525 meter persegi diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21 April 1984 nomor 1608. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tingkat 2 Malang tertanggal 23 Mei
Poin C. Sebidang tanah hak milik nomor 1016 Desa Sisir seluas 525 meter persegi diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 21 April 1984 nomor 1610. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tingkat 2 Malang tertanggal 23 Mei 1984. Poin D. Sebidang tanah hak milik nomor 1017 Desa Sisir seluas 550 meter persegi diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21 April 1984 nomor 1611. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tingkat 2 Malang tertanggal 23 Mei 1984. Poin E. Sebidang tanah hak milik nomor 1018 Desa Sisir seluas 700 meter persegi diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21 April 1984 nomor 1612. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tingkat 2 Malang tanggal 23 Mei 1984. Poin F. Sebidang tanah hak milik nomor 1530 Desa Sisir seluas 1365 meter persegi diuraikan dalam gambar situasi tanggal 7 Juni 1989 nomor 986. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tingkat 2 Malang tanggal 10 Juni 1989. Kenam tanah tersebut di atas terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Bagung, Kelurahan Sisir, tertulis atas nama pewaris. Berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas sebidang tanah tersebut, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap. Setempat dikenal sebagai tanah atau persut di Desa Sisir, Batu, Malang, Jalan Imam Bonjol nomor 2. 3. Hak milik atas suatu rusun nomor 177/14 Kelurahan Kebon Kelapa dengan hak atas tanah bersama di atas hak guna bangunan nomor 1940 Kelurahan Kebon Kelapa. Gambar denah tertanggal 18 Desember 1997 nomor 5926/1997. Sertifikat dikeluarkan oleh Kantor Kepala Pertanahan Kota Madia, Jakarta Pusat tertanggal 24 Desember 1997. Terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Madia, Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Kebon Kelapa, tertulis atas nama pewaris tempat dikenal dengan rusun hunian apartemen Atap Merah, Jakarta. Saham-saham 1. Sebanyak 101.250 saham dalam perseroan terbatas PT Ekspor berkedudukan di Sorong, demikian berdasarkan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Ekspor tertanggal 17 April 2007 nomor 36 yang dibuat di hadapan Vincentius Henry, Notaris di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. 2. Sebanyak 1.000 saham dalam perseroan terbatas PT Ekspor berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, demikian berdasarkan akta berita acara tertanggal 8 Juli 2008 nomor 27 yang dibuat di hadapan Wahyudi Suryanto, Notaris di Surabaya. 3. Sebanyak 135 saham dalam perseroan terbatas PT Ekspor berkedudukan di Jakarta Utara, demikian berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Ekspor tertanggal 11 Agustus 2008 nomor 118 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Suraji, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, halaman 12 sampai dengan 21. 4. Sebanyak 400 saham dalam perseroan terbatas PT Ekspor berkedudukan di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, demikian berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham tertanggal 20 Juli 2010 nomor 118 yang dibuat di hadapan Julia Solaji, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya. 5. Sebanyak 1.000 saham dalam perseroan terbatas PT Ekspor berkedudukan di Kabupaten Buton, demikian berdasarkan akta perubahan tertanggal 17 Maret 2008 nomor 30 yang dibuat di hadapan Nyonya Yovin Iskandar pada saat itu Notaris di Surabaya. 6. Sebanyak 300 saham dalam perseroan terbatas PT Ekspor berkedudukan di Surabaya, demikian berdasarkan
Akta Berita Acara tertanggal 30 September 2003 nomor 103 yang dibuat di hadapan Nyonya Yoven Iskandar pada waktu itu notaris di Surabaya. 7. Sebanyak 200.500 saham dalam perseroan terbatas PT Ekspor Pendudukan di Kabupaten Sidoarjo. Demikian berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat tertanggal 18 April 2012 nomor 10 yang dibuat di hadapan Widyo Raharjo, notaris di Surabaya, nomor 8 sebanyak 5.250 saham atas nama pewaris dalam perseroan terbatas PT Ekspor Pendudukan di Antabua, Kabupaten Belu. Demikian berdasarkan akta perseroan terbatas PT Ekspor tertanggal 25 Agustus 2010 halaman 13 sampai dengan 21 nomor 26 yang dibuat di hadapan Widyo Raharjo, notaris di Surabaya. Memperhatikan segala ketentuan dan hukum syarat yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menetapkan besarnya bagian atas semua harta peninggalan kepada istri dan kedua anak pewaris dengan membagi sebagai berikut. Dewi Mulyasari menerima 1/8 dari harta peninggalan pewaris yang ada di surat wasiat berupa tanah pada poin 1 dan 3 senilai 1,6 miliar rupiah. Yulia Abdullah menerima setengah dari hasil harta peninggalan pewaris yang ada di surat wasiat berupa tanah pada poin 2 huruf A sampai D dan F senilai 3,5 miliar rupiah. Robert Susantolo menerima hibah dari surat wasiat pada poin 2 huruf E senilai 725 juta rupiah. Menetapkan pembagian saham-saham peninggalan pewaris yang ada dalam surat wasiat dengan membagi sebagai berikut. Dewi Mulyasari dan Yulia Abdullah menerima harta peninggalan pewaris yang ada di surat wasiat berupa saham senilai 3,4 miliar rupiah. Robert Susantolo menerima harta peninggalan pewaris yang ada di surat wasiat berupa saham senilai 675 juta rupiah. 3. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat harta peninggalan atau hak waris yang menjadi bagian penggugat secara natural. Apabila tidak dapat dibagikan secara natural, dapat diajukan lelang pada pejabat yang berwenang yang hasilnya dibagi pada para ahli waris. 4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. 5. Menghukum para tergugat untuk membiaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Pusat berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami Widikda Devararaka SHMH sebagai Ketua Majelis, Fuaida Nur Hikmawati SHMH, Dwiki Bagasetiawan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari Kamis 24 September 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota dan Septian Nuryanti selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta dihadiri penggugat dan para tergugat. Ketua Majelis Widikda Devararaka SHMH, Hakim Anggota 1 Fuaida Nur Hikmawati SHMH, Hakim Anggota 2 Dwiki Bagasetiawan SHMH, Panitera Pengganti Septian Nuryanti SH masing-masing telah ditandatangani. Demikian putusan telah dibacakan. Para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya banding atau pikir-pikir terlebih dahulu. Bagaimana pihak penggugat? Pihak tergugat. Baik, apabila dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan, apabila tidak ada upaya hukum berupa banding, maka para pihak dianggap menerima putusan ini. Demikian sidang perkara perdata nomor 286/PDT-G/2021/PA-JP dinyatakan telah selesai dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Yang